Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnia Meliani, MPM 19-11010182. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas J dari semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang proposal untuk memenuhi syarat mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal saya. Baik, judul penelitian saya, kinerja guru pendidikan agama Islam (PAID) di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi tercapainya kehidupan yang sejahtera di masa yang akan datang. Selain itu, pendidikan juga merupakan suatu tolak ukur keberhasilan hidup suatu masyarakat, daerah, dan negara. Pendidikan juga dapat dinamai sebagai suatu kegiatan membimbing anak menuju ke pertumbuhan secara optimal agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Yang pertama, fokus penelitian adalah untuk memperjelas sebagai permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi dalam aspek pelaksanaan pembelajaran. Kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi dalam aspek evaluasi melihat kondisi dan uraian dari latar belakang di atas bahwa adanya masalah kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang selanjutnya, rumus masalah. Dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: yang pertama, bagaimana kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi di dalam aspek perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi dalam aspek evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah suatu mengetahui tentang: yang pertama, kinerja guru PAI SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi pada aspek perencanaan pembelajaran. Yang kedua, kinerja guru PAI SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung pada masa pandemi pada aspek evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan di bidang pendidikan, khususnya mengenai kinerja guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional meskipun pada saat kondisi yang kurang efisien. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi dalam mengupayakan kinerja guru. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, tempat waktu pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, yang selanjutnya, bab kedua, kajian teori. Kinerja guru. Pengertian kinerja guru. Ada beberapa definisi mengenai kinerja menurut beberapa ahli.
Menurut Paiman J. Simajuta, kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, Simajutak ini menegaskan bahwa kinerja adalah suatu hal yang penting untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Karena setiap organisasi maupun individu tentunya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan sangat dan sasaran yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya di sana ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama itu faktor kemampuan, yaitu faktor kemampuan ini untuk faktor kemampuan, secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi EQ dan juga kemampuan reality, artinya seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya, serta tampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, perlunya ditetapkan seorang pegawai sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, faktor motivasi. Jadi, faktor motivasi ini terbentuk dari sikap seseorang guru dan menghadapi situasi kerja. Motivasi ini ialah kondisi yang menggerakkan seseorang dengan terarah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Guru sebagai faktor pendukung untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang terdiri, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Guru harus menyadari bahwa ia harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab sehingga peserta didik mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya, guru pendidikan agama Islam. Nah, dari pengertian guru pendidikan agama Islam ini, guru adalah pendidikan dengan tegas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Guru yang tampil harus memiliki kompetensi di bidang pedagogisis, profesional, kepribadian sosial. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, memberikan bimbingan dan instruksi kepada siswa. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk membimbing siswa untuk belajar, memelihara pribadi karakter fisik siswa, mengatasi kesulitan belajar, dan menilai kemajuan belajar siswa. Pendidikan agama Islam ialah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakinkan, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Bagi pendidikan agama adalah pendidikan yang sangat penting dan berkenan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Maka dapat disimpulkan bahwa guru PAI adalah guru yang mengajar mata pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang berperan sebagai pengajar dan pendidik berdasarkan porsinya. Jadi sebagai guru ia harus menunjukkan perilaku yang baik sehingga bisa dijadikan teladan oleh peserta didik serta dapat membentuk
sikap religius peserta didik. Yang kedua itu tujuan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Jadi pendidikan agama memiliki tujuan-tujuan yang meliputi 3 aspek, yaitu iman, ilmu, dan amal, yang pada dasarnya berisi yang itu menumbuhkan atau mengembangkan serta membentuk sikap positif dan cinta pada agama dan menjalani kehidupan agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan ke bab 3, deskripsi objek penelitian. Jadi gambaran umum objek yaitu sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Katibung, sekolah di SMP Negeri 1 Katibung. Berdirinya pada tahun 1981 yang bertempat di Desa Sumber Batu Berkah. Pada saat pertama dimulai tahun ajaran baru, Sekolah SMP Negeri 1 Katibung memiliki jumlah peserta didik 60 orang dengan 10 orang tenaga pendidik. Sering dengan bertambahnya jumlah peserta didik, maka kebutuhan untuk bertambahnya jumlah peserta didik, maka kebutuhan untuk menyediakan tempat belajar yang lebih luas pun semakin meningkat. Sehingga pada tahun 2000 SMP Negeri 1 Katibung ini berpindah ke lokasi di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini SMP Negeri 1 Katibung memiliki peserta didik yang berjumlah 818 orang dengan tenaga pendidik 47 tenaga pendidik. Yang selanjutnya, visi dan misi sekolah. Jadi SMP Negeri 1 Katibung ini memiliki visi dan misi. Jadi yang pertama itu visi sekolah itu menjadikan sekolah yang bercitra, beriman, cerdas, intelektual, dan terampil. Jadi misinya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, efisien, dan relevan dengan tuntutan efektif ya kayak gitu. Jadi yang ketiga itu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan memberdayakan akhlak yang mulia. Yang 4 itu mengimplementasikan MBS dalam pengelolaan kelembagaan. Ya, yang selanjutnya meningkatkan profesional dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam itu melengkapi sarana dan fasilitas pendidikan untuk menajukan pencapaiannya standar sarana nasional. Yang ketujuh itu menambahkan budaya, tertib, dan disiplin terhadap warga sekolah, yang menumbuhkan iklim kerja yang harmonis dan menyenangkan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan potensi dan bakat siswa, letak geografis sekolah. Di sini ada juga penyajian fakta dan data. Jadi kinerja guru PAI di SMP Negeri 1 Katibung ini pada masa pandemi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dari evaluasi pembelajaran dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pada pembelajaran dilakukan awal tahun ajaran baru. Sebelum proses pembelajaran mengajar dimulai, perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan yaitu perangkat pembelajaran, yaitu meliputi program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang di dalamnya membuat identitas dan mata pembelajaran, standar kompetensi, ini KI, kompetensi dasar KD, indikator
pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan dan penilaian hasil pembelajaran. Sumber pelajaran SMP Negeri 1 Katibu sudah melakukan rangkaian kegiatan di atas, baik dibuktikan hasil observasi wawancara dan dibuktikan fisik berupa dokumentasi yang penulisan, pengumpulan dari lapangan, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan. Itulah dari penjelasan tentang proposal saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.